Sahabat sejati yang menemani, hapuskan gundah dan sedih hati, melakukan semati ini. Dan akhirnya ku temukan dirimu saat ku letih dalam pencarianku. Dan akhirnya ku temukan dirimu yang mampu damaikan jiwaku. 107,9 Radio Dakwah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pendengar setia radio DAIS dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji syukur
Senantiasa kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala limpahan karunia nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Di kesempatan sore yang berbahagia nih kaum muslim, kita dapat dipertemukan dalam acara kajian sore bersama Dais. Salawat dan salam kita curahkan ke pangkuan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Baik para pendengar pecinta Radio Dais, dimanapun Anda berada, di studio Radio Dais sudah berkedatangan bersama Ustadz Muslihin LCMA. Kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitupun juga untuk Anda semuanya kaum muslim, senantiasa lebih baik lagi ya di hari ini. Hari yang sangat luar biasa, kita akan membahas tema yang sangat-sangat berbeda ya. Dan alhamdulillah kemarin Sirah Nabawiyah sudah kita kaji dan alhamdulillah sudah selesai Ustadz ya. Dan kita memulai di awal nih kaum muslim dengan fikih kontemporer ya. Jadi permasalahan fikih-fikih yang saat ini ada mungkin di sekitar kita. Tema yang akan kita kaji yaitu mengenai haruskah seorang muslimah bercadar. Nah ini apa hukumnya, wajib, sunnah ataupun mubah. Nah nanti akan dikaji lebih dalam lagi. Baik, kita langsung saja Ustaz bisa untuk mengkajinya. Monggo silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Para pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, pendengar, pemirsa melalui Facebook, semoga kita di sore hari ini senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan keberkahan kepada kita semua, dimudahkan segala urusannya dan dijaga kesehatannya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih ya. Yang pada sebelumnya itu kitab Sirah Nabawiyah, kitab Fiqhus Sirah karangan Syekh Dr. Ramadan Al-Buti, Fiqhus Sirah An-Nabawiyah Ma'amu Jazin li Tarikhil Khilafah Ar-Rashidah. Sampai akhirnya kita mau bingung mau ganti kitab apa gitu ya, karena beliau-beliau sudah mengkaji semua, akhirnya mau diganti sirah lagi ya, sirah apa gitu, sirah. Akhirnya ya pembahasan tentang fikih kontemporer ya. Sebenarnya fikih kontemporer itu ya pembahasan yang sangat sulit, karena itu adalah hasil ijtihad, ibaratnya hasil ijtihad yang ijtihadnya itu bahkan tidak ada di kitab-kitab. Ijtihadnya itu tidak ada di kitab-kitab dan harus mengembalikan ke kitab. Mengembalikan ke kitab, sehingga ketika ada permasalahan baru misalnya, maka itu kalau dicari di kitab tidak ada, tapi harus menggambarkan, terus mencari alasan, mencari ilat kalau dalam fikihnya usul fikihnya, lalu setelah itu baru dicari hukum-hukumnya seperti itu. Jadi itu ya sebenarnya ya antara sulit dan tidak sulit ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua. Amin. Yang pada intinya fikih sirah, fikih kontemporer itu pasti nanti akan timbul dua pendapat. Maksudnya apa? Pendapat orang yang setuju dan respon orang yang tidak setuju. Karena misalnya contoh ini haram misalnya, nanti ada yang tidak terima, ada yang tidak terima, wah gimana haram. Nah itu pasti ada seperti itu. Tapi pada dasarnya ya berusaha untuk semaksimal mungkin agar bisa membahas secara detail, mungkin bisa dari Qur'annya, hadisnya, atau bahkan ditambah kalam-kalamnya para ulama atau kitab-kitab kuning. Nah sehingga ya semoga itulah memang yang hasil daripada penemuan jawaban-jawaban. Nah pada sore kali ini pertama kita akan membahas tentang fikih kontemporer, tapi yang lebih fokus kepada wanita ya. Fokus kepada wanita.
Yang pada pertanyaannya adalah haruskah muslimah bercadar? Mungkin khususnya di Indonesia itu ya, Iya. di Indonesia. Atau mungkin ya di mana saja. Atau mungkin ya di mana saja. Nah, yang akan kita bahas pertama itu ya seberapa batas auratnya perempuan itu ya, seberapa batas aurat daripada perempuan. Kata jumhurul ulama, nah ini jumhurul ulama itu mayoritas ulama. Mayoritas ulama. Ini saya bacakan dari kitabnya Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah ulama Mesir. Beliau mempunyai kitab Al-Mutasyaddidun. Al-Mutasyaddidun itu artinya orang yang ekstrim, orang yang kencang, orang yang terlalu memberatkan diri. Nah, di antara yang dibahas di situ adalah karena orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang radikal, kalau bahasa di Indonesia ya, radikal, itu mereka beribadah menggunakan pakaian. Kalau yang laki-laki ya identik dengan celananya cingkrang. Iya. Kalau yang perempuan ya identik dengan memakai niqab atau memakai cadar. Nah, sehingga beliau membahas tentang pembahasan yaitu tadi pembahasan tentang cadar khususnya. Tapi sebelum membahas tentang cadar, beliau mengatakan dhahabal jumhur. Jadi jumhurul fuqaha ila anna jasadal mar'ah kullaha auratun bin nisbati lirrajulil ajnabi. Adal wajha wal kaffaini. Jadi menurut mayoritas ulama itu batas dari auratnya perempuan muslimah itu adalah sejatinya semua badannya aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Itu mayoritas ulama. Tapi bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i ya, mazhab Syafi'i itu secara pendapat yang kuat, pendapat yang mungkin dinukil di kitab-kitab yang kecil. Biasanya kalau kitab-kitab kecil itu kitab-kitab yang pendapatnya kuat. Di antaranya Abi Suja, Fathul Qorib dan sebagainya. Itu ya kalau dalam mazhab Syafi'i auratnya perempuan semuanya aurat. Jadi nggak ada kecualian. Nah, bahkan cenderungnya kalau mazhab Syafi'i itu malah harusnya pakai bercadar. Nah, itu. Apalagi di Indonesia yang mayoritas menggunakan mazhab Syafi'i. Amaliyahnya menggunakan mazhab Syafi'i. Nah, dari situ ya kalau pertanyaannya haruskah muslimah Indonesia pada khususnya itu bercadar? Ya kalau menurut mazhab Syafi'i yang secara dinukil di kitab-kitab yang kecil, yang muktabaroh, yang dibuat ngaji di pondok-pondok pesantren, ya malah bercadar harusnya. Tapi di sisi lain, meskipun secara jumhurul ulama mengatakan yaitu kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kecuali wajah dan telapak tangan. Lah pertanyaannya lagi adalah, loh bagaimana kan terus kalau di Indonesia itu bukan hanya wajah dan telapak tangan, tapi juga kaki nih, atau kaki ya bukan kaki betisnya bukan, tapi memang kaki ya kaki bawah itu ya. Itu kan juga kelihatan ketika orang memakai kerudung, terus memakai baju, terus setelah itu memakai rok ya, itu kan masih kelihatan. Maka Syekh Ali Jum'ah menambahkan lagi wa warada an Abi Hanifah al-qaulu bi jawazi idhari qadamaiha. Nah, dari Imam Abu Hanifah ada juga pendapat yang boleh idharu qadamaiha, menampakkan, kalau bahasa Jawa ini delamaan kakinya. Nah, jadi kakinya kelihatan, itu diperbolehkan. Dari sini semua itu sebenarnya apa? Sebenarnya adalah perbedaan atau perkhilafan dari menafsiri ayat. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhuhara minha. Dalam surat An-Nur ayat 31. Dan tidak boleh menampakkan perhiasan-perhiasan perempuan illa ma dhuhara minha, kecuali yang sudah nampak. Atau kecuali yang nampak.
Nah, para ulama itu berbeda pendapat mengenai apa itu yang nampak. Yang nampak itu ya wajah, telapak tangan, terus kalau imam dari apa namanya pendapat Imam Abu Hanifah ada yang mengatakan sampai delamaan kaki. Tapi secara umum ada yang mengatakan ya semuanya aurat. Dan di situ ada beberapa hadis yang apa namanya mengatakan bahwa wanita itu semuanya aurat, atau di masa Nabi itu perempuan-perempuan itu bercadar. Nah, ada beberapa riwayat hadis. Yang pertama hadis sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang berarti perempuan adalah aurat. Maka apabila dia keluar rumah, maka setan tampil membelalakkan matanya dan bermaksud buruk kepadanya. Jadi seluruh badan perempuan itu aurat. Seluruh badan perempuan itu aurat. Ketika keluar, ya setan akan menghiasi seakan-akan wis menjadi seksi kalau bahasanya ya, seakan-akan menjadi seksi. Nah, itu. Terus ada hadis kedua, itu hadis dari Sayyidah Aisyah. Para penunggang unta atau kuda melewati kami, sedang ketika itu kami bersama Rasulullah dan kami dalam keadaan berikhram. Maka bila mereka lewat, para penunggang kuda atau unta di hadapan kami, maka setiap orang dari kami mengulurkan kerudung dari kepalanya. Jadi ketika sahabat lewat, para perempuan di masa Nabi itu menjulurkan kerudungnya, ya, dalam artian bernikop. Nah, di situ. Nah, dari pembahasan ini maka ada dua. Yang pertama adalah ada orang yang ada tiga berarti ya. Secara muslimah di Indonesia khususnya itu ada tiga. Yang pertama orang yang memakai kerudung kecuali tangan, wajah dan kakinya. Yang kedua orang yang tidak memakai kerudung. Ya. Yang ketiga orang yang memakai cadar. Ya mungkin ada yang keempat yang tidak memakai pakaian, tapi kayaknya nggak ada itu kalau di luar ya. Nah, jadi ada tiga manusia di Indonesia atau perempuan di Indonesia pada umumnya ya. Nah, yang pertama tadi adalah orang yang memakai kerudung, sudah sesuai ya. Berarti karena batasnya aurat perempuan itu adalah menurut mayoritas ulama seluruh tubuhnya kecuali wajah, tangan dan menurut Imam Abu Hanifah kedua delamaan kaki atau telapak kakinya. Nah, itu. Terus sekarang adalah pembahasan yang bercadar. Secara umum orang yang bercadar itu bisa dikatakan memakai pendapatnya mazhab Syafi'i. Karena dalam mazhab Syafi'i yang secara umum tadi atau secara yang terkenal itu seluruh tubuhnya perempuan itu aurat. Ya. Nah, di sisi lain cadar itu menjadi apa ya? Menjadi ciri khas dari salah satu kelompok. Sebut saja kalau di Indonesia itu ya kelompok-kelompok Salafi ya. Meskipun ada juga yang orang Ahlus Sunnah, pondok-pondok pesantren yang memakai cadar. Nah, itu di sisi lain. Nah, maka dari situ mengutip dari pendapatnya Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah kalau di Mesir itu ya muslimah juga, tapi di sana juga tidak memakai cadar, hanya memakai kerudung. Maka kata Syekh Ali Jum'ah secara kesimpulannya adalah ya tidak sesuai dengan adat daerahnya. Dan beliau mengutip wanassal malikiyah ala annang tiqabal mar'ati makruhun idza lam tajri adata ahli baladiha bidzalik. Imam ada nasnya mazhab Malik bahwa bercadarnya perempuan itu hukumnya makruh jika tidak sesuai dengan kebiasaan daerahnya. Jadi jika tidak sesuai dengan kebiasaan daerahnya. Ada yang mengatakan wadzakaru annahu minal ghuluwi fiddin. Bahkan ada yang mengatakan itu termasuk dari berlebihan dalam beragama. Termasuk dari berlebihan dalam beragama. Kesimpulannya li'annahu warrajul ma lam yakun min qaumi adatihim dzalik. Wa qadhiyatus siyab murtabitatun irtibaton wathiqon bi adatil qaumi
Wa bin nisbati lil waqi'il misri fal angsabu lahu ayyal tajima ra'yal jumhur. Nah, kata Syekh Dr. Ali Al-Jum'ah, Syekh Ali Al-Jum'ah, wa bin nisbati lil waqi'il misri. Menurut Syekh Ali Al-Jum'ah, ya sesuai dengan adatnya orang Mesir, fal angsab yang lebih layak kata beliau itu ya memakai pendapatnya jumhurul ulama. Dalam artian tidak memakai cadar, kecuali di daerah-daerah yang mana itu adatnya adalah memakai cadar, seperti halnya di Yaman ya. Di Yaman itu hampir semua perempuannya ya bercadar. Hampir semua perempuannya bercadar. Bahkan kalau tidak bercadar itu bahkan akan dianggap ini orang nggak baik. Orang yang mungkin kalau bahasanya ya fasiko, fasik dan sebagainya. Itu kalau dia hampir semuanya bercadar. Hampir kesemuanya bercadar kecuali anak-anak kecil dan sebagainya. Nah, mungkin yang daerah-daerah seperti itu baru tidak makruh kalau menurut Syekh Ali Al-Jum'ah. Tapi kalau adatnya orang di Indonesia ya, kita membahas tentang Indonesia ya. Maka ya ada yang mengatakan begini. Semua berpegangan pada pegangannya masing-masing. Ya yang mau bercadar kita hormati karena dia mungkin mengikuti mazhab Syafi'i dan sebagainya. Itu hidup semua adalah pilihan. Nah, yang tidak bercadar ya baik-baik saja karena sudah menutupi aurat. Nah, yang paling harus menjadi catatan adalah orang yang bercadar itu juga jangan sampai merasa dirinya itu sudah benar, yang belum bercadar terus belum memakai syariat, tidak. Apalagi yang tidak berkerudung ya. Nah, ini belum membahas tentang yang belum berkerudung ini ya. Jadi yang bercadar juga jangan merasa saya sudah suci atau sudah mengamalkan syariat secara sempurna, ya bukan. Jadi semuanya mempunyai pegangan masing-masing. Yang bercadar monggo, itu menurut pendapat yang tengah-tengah ya. Yang tidak bercadar juga monggo. Semuanya adalah karena apa? Karena tuntutan dalam Al-Qur'an itu ya yaghdudna min absarihim wa yahfadna furujahum. Yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ya laki-laki ya dituntut untuk menundukkan pandangannya itu loh. Kalau bercadar ya misalnya bercadar semua ya laki-laki nggak usah menundukkan pandangannya misalnya ya, semuanya punya cobaan masing-masing. Jadi ketika perempuan tidak bercadar ya laki-lakinya juga dituntut untuk tidak melihat cantik dan sebagainya kan. Jadi catatan yang pertama, yang bercadar ya tidak sampai sampai merasa benar atau merasa paling sempurna terus yang lain belum sempurna, ya bukan seperti itu. Ya, terus pembahasan yang selanjutnya adalah bagaimana dengan orang yang belum menutup auratnya secara Islam. Nah, secara hukum ya tidak sampai keluar dari Islam, tidak. Hanya saja ya kalau bisa dikatakan secara terang-terangan ya mungkin bermaksiat lah. Bermaksiat maksudnya ya kayak melakukan dosa-dosa yang lain. Sehingga ya butuh istighfar dan sebagainya. Jadi bukan sampai ya ke dalam terus keluar dari Islam atau hanya asi kalau biasanya bermaksiat itu. Ya mungkin ya kenapa itulah Islam ya, menutup aurat, jangan kok maksudnya kayak terus secara bebas atau bagaimana, bukan. Jadi ya semuanya tapi pada intinya ya orang yang bercadar pun ya bisa melakukan maksiat, orang yang berkerudung pun juga bisa melakukan maksiat, orang yang tidak berkerudung pun ya bisa melakukan maksiat atau juga itu melakukan kemaksiatan. Mungkin seperti itu. Baik Ustadz, sangat luar biasa ya untuk penjelasan ini, sangat menarik sekali. Dan untuk Anda semuanya kaum muslim, dibuka pertanyaan, boleh ya yang ingin bertanya, haruskah ini ya seorang muslimah bercadar, tadi sudah dipaparkan. Dan nanti di sesi kedua silakan untuk Anda yang ingin bertanya 6746352 atau di 082133670000. Baik, sebelum kita break nih Ustadz ya, mengenai cadar ini sendiri di Indonesia ini kan sebuah muslim yang tentu saja terbesar ya, dan itu pun menerapkan cadar itu juga sesuai dengan daerahnya ataupun kotanya seperti itu atau negaranya. Nah, seberapa pentingkah nih Ustaz mengenai cadar
ketika diterapkan di negara kita ini? Apakah mungkin menjadikan keruntuhan ataupun perpecahan, ataupun justru malah membuat kita semakin menerapkan Pancasila itu sendiri? Ya, ya, Islam itu kan memang Islam pertama datang dari Arab misalnya. Terus setelah itu Muslimin itu banyak di berbagai negara. Nah, setiap negara mempunyai kebiasaan masing-masing. Terkadang ketika yang baru Islam misalnya, itu ya biasanya longgar misalnya. Tidak terlalu diterapkan ABC sampai terlalu ketat. Sehingga itu sudah menjadi biasa. Sudah menjadi biasa. Misalnya yang tidak bercadar itu kan bahkan yang mungkin negaranya wajib bercadar ya hanya sedikit. Arab Saudi, Yaman misalnya. Terus Kuwait, Bahrain, atau mungkin yang sekitar daripada Arab. Mungkin negara Arab yang di luar daripada Arab Saudi ya mungkin juga banyak yang tidak bercadar, ya Mesir, Sudan dan sebagainya misalnya. Maroko misalnya, Aljazair dan sebagainya. Nah, begitu juga Indonesia ya, yang pada adatnya itu tidak bercadar. Maka ya secara pribadi mungkin kan belajarnya di Arab misalnya di Yaman. Ya kalau pulang pengennya punya istri bercadar apa tidak kan itu juga. Tapi ya secara saya pribadi ya saya sesuai dengan orang Indonesia yang normal-normal saja. Normal-normal saja, yang pada pertama ya karena alasannya yang ketika memakai cadar itu ya termasuknya berbeda dengan adatnya, apalagi di desa-desa ya, di desa-desa yang nggak ada pakai bercadar itu kan termasuk daripada keluar dari jalur adat kebiasaan ya. Dan itu juga ada beberapa hadis atau apa yang itu termasuk daripada yang kayak tadi dikatakan ya, termasuk daripada kalau bahasanya kitab itu dikatakan lubsa thawbisyuhroh, memakai pakaian yang pengen cepat terkenal. Itu bahkan larangannya banyak. Banyak hadis larangan tentang tidak boleh memakai pakaian yang terlalu kayak kelihatan mencolok atau biar orang ketika lewat langsung kenal itu siapa misalnya. Itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya begitu juga ketika orang di desa yang mungkin mau berkerudung saja itu sudah nah terus dia memakai cadar sendiri itu pasti akan langsung wah dan sebagainya. Jadi ya kalau saya pribadi ya normal-normal saja sesuai dengan adat kebiasaan. Nah, kalau Indonesia apakah diterapkan, karena dari dulu memang menjadi polemik ya. Menjadi polemik itu ketika ada syarat bercadar, misalnya di tahun kemarin kan ada musabaqah tilawah Quran yang bercadar sehingga ramai misalnya. Terus beberapa tahun yang lalu juga entah tahun berapa itu ada pegawai negeri sipil tidak boleh memakai cadar, menanggalkan cadarnya. Dan di situ juga terjadi polemik, ada yang kuat dengan cadarnya karena di kalangan PNS ada yang sudah bercadar sehingga dikeluarkanlah peraturan itu. Peraturan karena pelayan publik misalnya ya, dari situ tidak dengan alasan tidak boleh memakai cadar dan sebagainya. Akhirnya itu terjadi polemik, ada yang memang kekeh dengan pendapatnya sehingga mending keluar dari PNS. Ada yang ya tetap membuka cadarnya sesuai dengan arahan pemerintah. Itu dari dulu sudah menjadi polemik. Ya kalau secara bagaimana menurut saya misalnya ya secara adatnya orang Indonesia saja gerakan untuk memakai kerudung saja itu sudah bagus. Karena dari dulu juga ini menjadi polemik. Bolehkah atlet memakai kerudung? Itu dulu awal-awal belum bisa. Sekarang pemain voli timnas Indonesia hampir semuanya memakai kerudung, setengahnya banyak memakai kerudung. Nah, mungkin di cabang-cabang lomba yang lain ya bisa saja memakai kerudung, tebing atau yang belum mungkin kan ya badminton kan belum ada yang memakai kerudung. Ya itu semuanya kan dengan itu saja sudah bisa, alhamdulillah, tidak susah terlalu ke cadar dan sebagainya ya. Dari situ itu juga semuanya perjuangan. Jadi nggak terlalu
langsung ke cadar pun ya malah nggak ada yang jadi atlet. Nah. Ya, Baik ini seperti itu. Ustadz ya, sangat luar biasa ya. Cadar ini Ustadz di Indonesia sendiri ini kan kadang ada yang memandang cadar orang yang bercadar ya, mohon maaf itu kadang menakutkan ya, karena mungkin banyak sekali polemik-polemik yang di luar sana mengira itu bukan dari kaum kita sendiri. Ada juga yang itu sebuah tren. Nah ini bagaimana pendapat Ustadz nih? Iya. Jadi kalau memang ini menjadi pembahasan yang agak serius ketika Syekh Ali Al-Jum'ah memakai pembahasan thawbus syuhroh atau awin niqab. Jadi pakaian yang pengen cepat terkenal atau memang cadar. Nah, karena sudah menjadi trennya salah satu di antara madhab, biasanya menjadi tidak diperbolehkan oleh para ulama. Contoh sekarang. Dari zaman dulu para sahabat itu gondrong. Iya. Gondrong rambutnya panjang, beliau Nabi kalau motong rambut minimal segini misalnya, kan agak panjang segini misalnya. Atau zaman dulu gondrong-gondrong. Nah, kalau zaman sekarang kenapa kok orang bahkan tidak menggondrong? Karena sudah menjadi trennya orang-orang yang ketika gondrong itu kelihatan gagah kayak preman itu. Iya. Orang-orang preman, orang-orang jalanan, sehingga ya alangkah baiknya tidak menggondrong. Kenapa? Kalau gondrong dikira mesti preman. Iya. Nah, itu sudah menjadi syiarnya para preman. Orang-orang ya kalau bahasa kitabnya fasik gitu lah. Maka ya bisa mungkin tidak seperti itu. Contoh lagi yang lain. Semir. Dulu di zaman sahabat itu ya hampir samanya nyemir ya, kecuali semir hitam. Ya, kalau secara hadisnya kan kecuali semir hitam. Nah, itu ya semiran. Nah, masalahnya di zaman sekarang yang semiran itu orang-orang yang orang parah. Berbalik ya. Iya gitu loh, orang-orang yang jalanan dan sebagainya. Maka baiknya, dan memang itu sudah menjadi naluri orang Indonesia yang nggak pada semiran. Kalau semiran mesti ini terkenal jelek. Iya. Nah, itu karena apa? Menjadi syiar, menjadi apa? Identitasnya seseorang. Nah, begitu juga cadar, kok misalnya adalah menjadi identitasnya sekte tertentu. Adab tertentu itu juga bisa saja jangan ke situ gitu. Bisa saja jangan ke situ. Kecuali yang mungkin pondok-pondok pesantren yang sudah dari awal menerapkan cadar ya gimana lagi. Tapi mungkin kalau pulang ya ada yang melepas cadarnya, ada yang tidak melepas. Dari situ. Makanya pendapat yang tengah-tengah tadi ya semua sesuai dengan pilihan pendapatnya masing-masing. Yang bercadar ya dihormati, yang tidak bercadar ya dihormati. Jangan saling menjelekkan, jangan saling menyalahkan mungkin di situ. Ya mungkin bahkan ya mungkin bisa menjadi apa namanya perjuangan lagi ya ketika yang tidak berkerudung malahan, atau bahkan yang pakaiannya seksi-seksi misalnya. Nah, itu kan ya menjadi apa namanya? Ya cobaan tertentu, maksudnya menjadi usaha tertentu yang mungkin bagaimana baiknya juga, karena itu semuanya juga pilihan gitu. Baik, kita break sebentar nih Ustadz ya. Sangat menarik sekali kaum muslim mengenai haruskah muslimah bercadar ini ya. Untuk Anda yang ingin bertanya silakan nanti dibuka di 6746352 atau SMS WhatsApp 0821 336 70.000.
Baik, kembali di 107,9 FM Radio Dais, dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Masih membahas mengenai haruskah muslimah bercadar nih kaum muslim ya. Dalam kajian sore, silakan untuk Anda yang ingin bertanya melalui phone live 6746352 atau SMS WhatsApp di 082133670000. Kita sapa dari Mama Mia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya mengenai perbedaan nih antara seseorang muslimah yang bercadar dan yang tidak bercadar di hadapan Allah. Nah, ini seperti apa? Apakah ada dalil yang sangat kuat nih? Monggo silakan. Iya. Jadi pertanggungjawaban ya. Pada intinya ya kan dua-duanya itu mengamalkan syariat Islam. Dua-duanya mengamalkan syariat Islam. Yang satu menggunakan pendapat yang bercadar, yang satu menggunakan pendapat yang tidak bercadar. Nah, itu. Jadi kalau hasil daripada fikih, jadi ijtihad fikih. Ijtihad fikih itu kan antara nanti yang benar siapa. Nah, karena dalam hadis dikatakan ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku dari segi fikih ini nih, dari segi pendapat fikih itu adalah rahmat. Rahmat itu keringanan dari Allah, maksudnya ya diperbolehkan atau rahmat. Nah, yang menjadi pertanyaan nanti kalau berbeda, yang benar siapa? Nah, yang benar siapa? Maka dari situ apakah hasil istihad atau produk istihad fikih itu dua-duanya benar atau satunya benar yang satu salah? Nah, maka nanti ya di hadapan Allah satunya benar entah yang satu salah. Itu semuanya adalah ya nanti haknya Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya orang yang kalau dalam hadis dikatakan orang yang beristihad kok nanti salah, sudah beristihad, sudah menggali hukum kok nanti salah, maka mendapatkan satu pahala karena sudah berusaha beristihad dan mengamalkan istihadnya ya. Kalau orang yang waman istahada terus dia beristihad dan wa usiba dan dia benar di hadapan Allah, nanti akan dapat dua pahala. Nah, dia dua-duanya benar. Mungkin yang paling benar mana ya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya dua-duanya itu akan mendapatkan pahala. Ya kalau kita sebagai orang yang tidak tingkatan dari orang yang istihad, maka bagaimana? Ya kita mengikuti ulama, mengikuti pendapat para imam, mengikuti para ulama. Ya dengan harapan ya sudah, itu hasil istihadnya dari para ulama. Ya tadi antara nanti salah dapat satu pahala atau benar dapat dua pahala. Jadi di pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya nanti sama. Oh, misalnya yang benar pendapat yang kecuali wajah dan telapak tangan misalnya. Maka yang bercadar ya dapat satu pahala. Nah, yang tidak bercadar dapat dua pahala. Tapi semuanya kan bagus semua mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang penting lebih baik lagi kita ya. Oke, ini kita lanjut nih Ustaz ya dari Kang Sabik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau bertanya, sebenarnya cadar bagi seorang perempuan itu budaya apa kewajiban? Dan lalu dalam penggunaan cadar sendiri apakah terdapat keistimewaan dan juga pahala sendiri bagi memakai? Iya. Monggo, ini hampir. Nah, itu yang menjadi polemik dari zaman dahulu di Indonesia atau orang-orang yang berpendapat dari orang Indonesia ya. Apakah cadar itu adat, kebiasaan atau cadar itu memang perintah Islam atau syariat Islam? Maka dari situ banyak kitab-kitab mesti ada membahas dua. Yang pertama mengatakan cadar itu hanya budaya, bukan syariat Islam. Ada yang mengatakan seperti itu, banyak juga. Nah, ada yang mengatakan cadar itu ya syariat Islam. Makanya hadis-hadis atau sahabat-sahabat itu sahabat perempuan khususnya ya. Kalau kita melihat sejarah-sejarah ya ada yang memang yang pakai cadar juga banyak itu loh. Contoh misalnya di kisah hadis cerita tentang Sayyidah Aisyah itu difitnah berzina bersama Sofwan. Nah, sahabat Sofwan. Itu kan Sayyidah Aisyah sudah bercadar. Tapi sahabat Sofwan kenal sebelum ada perintah memakai cadar.
Nah, Mas sudah tahu, oh ini saya tidak bisa, kaget akhirnya. Nah itu diantara kisah-kisah tentang hadis bahwa sahabat itu sahabat perempuan itu bercadar. Maka di situ ada dua pendapat. Yang satu mengatakan cadar itu adalah ya agama, ada gitu loh. Ada di agama itu memang ada tuh. Yang satunya mengatakan cadar itu adalah adat atau tradisi. Makanya ketika tradisi ya tidak bisa dihubung-hubungkan. Nah, contoh misalnya tradisi kayak bisa aja kita lihat ya, di negara ini adatnya pakai cadar. Di negara ini ya delalah tidak. Misalnya. Mesir, Indonesia tidak misalnya. Yaman, Arab Saudi bercadar misalnya. Dan sebagainya. Itu kan makanya ada timbul yang wah cadar itu hanya tradisi. Hanya tradisi. Nah, maka pertanyaannya adalah apakah cadar itu termasuk daripada agama? Nah, termasuk daripada agama. Ya secara hadis mengakui bahwa sahabat-sahabat cerita-cerita sahabat perempuan itu ya dulunya bercadar. Jadi itu ya bisa juga dikatakan sebagai termasuk daripada ajaran agama. Nah, tapi permasalahannya apakah wajib mengikuti yang itu tadi, mengikuti yang bercadar itu tadi, karena itu katanya termasuk daripada agama. Nah, maka ya kembali lagi ke istihadnya para ulama, ada yang mengatakan bercadar, ada yang tidak. Nah, terus yang selanjutnya, apakah ada yang lebih afdol mana, kalau pertanyaan kedua ya, lebih afdol mana antara perempuan yang bercadar sama yang tidak bercadar? Apakah ada fadilah terkhusus gitu ya? Ya secara fadilah terkhususnya ya memang tidak ada lah ya, tidak ada. Misalnya ada yang hadis mengatakan barang siapa yang menutup wajahnya ini nanti akan ini ya saya pun belum menemukan, belum pernah membaca. Karena itu sejatinya kan dua-duanya mengamalkan pendapatnya para ulama atau hasil istihadnya dari ayat-ayat wala yubdina zinatahunna. Terus ada juga ayat yang wal yadribna bi khumurihinna, dalam ayat dikatakan ya hendaklah menutupi dengan khimarnya, atau ada yang mengatakan itu adalah cadar dan sebagainya. Nah, jadi pada intinya apakah yang memakai cadar itu lebih afdol dan tidaknya ya secara hadis terkhusus ya saya belum menemukannya, belum membaca tentang yang memakai cadar ya. Karena apa? Karena secara pendapatnya ulama ya dua-duanya mengikuti pendapatnya ulama. Jadi ya tidak ada antara yang khusus dan sebagainya, tidak. Iya. Baik, ini lanjut lagi nih Ustaz ya. Dari Kang Alim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar tema ya, di luar tema mau bertanya mengenai teman saya itu ijazah manaqib di tahun 75 dengan Simbah Kiai Muslim Rangkaian. Dan alhamdulillah sekarang juga sudah memimpin jamaah manaqib dan banyak sekarang muridnya ya, dan minta ijazah manaqib dengannya. Jadi seorang murid itu meminta ijazah pada temannya tadi Ustaz. Tapi waktu itu teman saya belum ada mandat saking Simbah Kiai Muslim. Nah, teman saya apa boleh mengijazah orang yang belum diberikan Ustaz, mandat itu? Iya. Jadi ijazah itu ada intinya adalah memperbolehkan, atau sebenarnya tujuan daripada ijazah itu sebenarnya adalah hanya untuk memantapkan gitu ya, memantapkan ya. Contoh misalnya kandungan Al-Qur'an, misalnya ada amalan dari Al-Qur'an. Kalau tidak diijazahkan ya apakah tidak boleh mengamalkan? Ya pastinya kan tidak begitu juga. Pastinya kan tidak begitu juga. Nah, tapi karena dalam Islam itu ada adat ibarat sanad ya. Laulal isnad ya, jika bukan karena sanad ya agamanya juga akan tidak baik, atau ilmunya seseorang juga tidak meyakinkan. Ilmunya seseorang juga tidak meyakinkan. Nah, maka di situ ada istilah ijazah. Ada istilah ijazah biar sanadnya nyambung. Tapi pertanyaannya adalah apakah yang tidak mempunyai ijazah itu tidak boleh mengamalkan? Ya tidak begitu juga. Tidak begitu juga. Berarti secara otomatis orang yang diijazahi ya pastinya lebih mantap daripada yang tidak diijazahi. Nah, biasanya dari adat-adat yang ada ijazahnya itu ya selama belum dapat ijazah dari gurunya atau apa ya tidak bisa mengijazahkan. Tapi ya bisa mengamalkan.
bisa mengamalkan tapi tidak bisa mengijazahkan. Nah, itu bedanya di situ. Kecuali sudah pernah dapat ijazah, ya boleh juga diijazahkan. Itu adat atau yang kelaku dalam peraturan perijazahan, ya, perijazahan. Secara bolehkah mengamalkan? Ya boleh. Isinya bagus. Ya misalnya amalan apa atau manakib misalnya, ya isinya bagus, Syekh Abdul Qadir Jailani dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah boleh mengijazahin? Lah secara logika saja sudah tidak nemu. Lah wong tidak pernah diijazahi kok ngijazahin wong itu kan kurang dalam dunia perijazahan itu kan tidak bisa masuk itu ya. Nah terus kamu itu mengijazahi nyontoh dari siapa kan begitu. Tahu-tahu mengklaim dirinya sendiri, ini manakib punyaan saya. Kepunyaan Bu, silahkan diamalkan, saya ijazahkan. Karena secara anunya seperti itu, tidak dapat ijazah dari gurunya, akhirnya dia mengijazahkan kan, ini saya klaim, ini karangan saya ijazahkan ke kamu gitu ya kan. Itu kan tidak baik ya, tidak baik juga dalam dunia akademik juga tidak diperbolehkan mengklaim karangan orang lain itu ya juga tidak diperbolehkan ya, selama dalam dunia perijazahan kalau tidak dapat ijazah tidak mengijazahkan. Tapi kalau apakah mengamalkan boleh? Ya mengamalkan boleh, tapi dalam mengijazahkan itu tidak, bahasa perijazahan tidak diperbolehkan gitu ya, bahasa perijazahannya. Baik, di Teguh 6746352 atau di 0821333670.000. Monggo silakan kaum muslim. Kalau belum masih kita tunggu. Ini Ustaz mengenai cadar ya. Cadar yang sesuai nih Ustaz, sesuai syariat Islam itu yang seperti apa. Dan sekarang kan mungkin ada yang namanya cadar itu kan salah satunya menutup bibir mungkin atau wajah ya. Sekarang ini kan ada yang namanya masker ini Ustaz. Nah apakah sama ini Ustaz? Monggo silakan. Iya. Kalau di Arab ini sendiri ya, contoh di Yaman saja wis. Jadi ada orang memakai cadar itu yang maksudnya itu benar-benar tertutup. Sampai matanya pun ditutup. Jadi pakai kain tipis gitu. Terus tangannya pakai sarung tangan, kakinya itu pakaiannya sampai ke bawah, sampai menggeser, pokoknya sampai ke lantai, sampai ke tanah itu. Itu benar-benar tertutup. Ada yang memakai cadar tapi matanya itu kelihatan. Nah itu matanya kelihatan. Terus ada yang memakai cadar ya mungkin hanya diselebatkan gitu ya. Nah di situ. Nah makanya di situ kan ada yang mengatakan cadar itu ya budaya. Ada yang mengatakan itu karena dari situ. Tidak ada batasan asli dari Islam cadar. Jajal yang perlu ditutupi itu apanya misalnya kan begitu itu ya. Yang perlu ditutupi itu apanya kan tidak ada. Sehingga dari situ ada yang mengatakan wah cadar itu budaya, tidak dari Islam. Ya tapi secara kalau kita teliti di sejarah-sejarah ya memang sahabat perempuan sahabat ya bercadar. Jadi itu juga termasuk dari Islam. Tapi pertanyaannya adalah sebatas mana? Maka itu kan sesuai dengan penafsiran tadi. Wala yubdina zinatahunna illa ma dzahara minha. Surat An-Nur ayat 32. Jadi tidak boleh menampakkan apa yang perhiasannya perempuan kecuali yang nampak. Kecuali yang nampak itu menjadi perbedaan pendapat. Kecuali yang nampak ada yang mengatakan kecuali wajah dan tangan. Kalau yang bercadar ya kecuali mata misalnya. Atau bahkan yang mengatakan semuanya Kadang ada yang mengatakan almar'ah atau aurah. Perempuan itu ya aurat. Ketika keluar akan dihiasi sama setan-setan sehingga menjadi menggoda, cantik dan sebagainya. Nah itu berarti kalau yang menggunakan hadis ini ya akan menutupi semuanya sampai mata-matanya. Sampai mata-matanya. Nah kalau yang illa ma dzahara minha, kecuali yang nampak, berarti kan kecuali matanya, kecuali wajah dan tangannya. Nah dari situ tidak ada batasan pasti mana yang wajib ditutupi. Atau ketika memakai cadar itu batasannya sampai mana? Nah, sampai apakah kecuali hanya mata? Nah, padahal ya semua wanita itu aurat, semua tubuhnya. Nah, maka di situ itulah yang akan menjadi perbedaan. Nah pertanyaan selanjutnya adalah apakah
masker itu mewakili cadar ya. Iya. Masker itu mewakili cadar. Nah, secara dulu memang ketika orang yang bercadar itu dicela Iya ya. diajak. Iya, diajak. Ya, mungkin di kasus yang lain ya, karena ini perbedaan alam ketika ada pandemi corona ya. Itu ya yang dulunya orang yang merenggangkan soft itu ya diejek, sekarang harus merenggangkan soft. Iya. Ya. Yang dulunya kalau dalam Ahlussunnah wal Jamaah orang yang setelah sholat salaman itu tidak salaman itu dicurigai, wah ini orang-orang ekstrim atau salafi misalnya. Sekarang yang enggak pada salaman. Iya. Berbalik semuanya. Nah, jadi ya di situ. Nah, maka ya di sini terkadang yang dulunya orang yang bercadar itu diejek. Loh, sekarang itu malah orang bercadar semua. Karena apa? Secara inti ya, ketika kenapa kok perempuan itu bercadar, itu kan biar menjaga daripada pandangan aurat itu ya. Perempuan apa laki-laki yang hidung belang atau yang tukang melihat perempuan dan sebagainya yang tidak menjaga pandangannya. Iya. Itu kan secara asli, secara tujuan atau secara apa namanya? Tidak langsung itu kan sesuai dengan apa yang diajarkan menutup cadar itu ya. Kenapa? Biar pandangannya laki-laki itu tidak kemana-mana misalnya. Begitu juga ketika orang yang bermasker ya nggak tahu apakah ini cantik dan tidak nyata. Terkadangnya kayak kelihatan cantik, padahal dilihat ya buah misalnya dan sebagainya. Nah itu secara tujuan asli atau secara menjaga pandangan dari laki-laki itu sama. Sama sehingga ya bisa juga dikatakan orang yang memakai masker ya memakai cadar. Orang yang memakai masker ya memakai cadar. Kenapa? Karena juga menjaga pandangan. Begitu juga yang antara yang cantik dan tidak cantik sama. Ketika orang yang memakai masker ya akan sama. Iya. Nah, contoh makanya dulu kenapa bisa dilihat orang yang memakai cadar kan tidak bisa kelihatan semuanya yang cantik mana, yang putih mana, yang ya begitu juga orang yang memakai cadar. Jadi secara memakai masker, secara tidak langsung itu ya hampir mewakili daripada cadar. Secara tidak langsung hampir mewakili daripada cadar. Tapi biasanya orang yang bercadar akan diejek orang yang memakai masker. Ya tidak, itu kan terkadang di situ. Iya. Ini lanjut nih Ustaz ya. Dari Bu Nina. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya di luar tema. Kalau masuk masjid pertama itu sholat tahiyatul masjid. Lah kok masuk musola sholatnya niatnya apa nih Ustaz? Ya, disitulah ada perbedaan ya antara hukum masjid dan hukum musola. Ada perbedaan. Nah, masjid itu kenapa kok menjadi ya Baitullah atau fi buyutin adzinallahu angtur disebutkan la masjidun ussisa alat taqwa min awal masjid. Nah, itu kan disebutkan di Al-Qur'an. Yang di musola juga disebutkan. Wahidna ila Ibrahim musolla dan sebagainya juga disebutkan. Tapi ada perbedaan antara masjid dan musola. Apa perbedaan yang pertama adalah masjid itu harus tanah wakaf. Sedangkan musola bisa tanah untuk dimanfaatkan. Contoh depan rumahnya daripada kosong, di sini nggak ada tempat sholat atau masjidnya jauh, tak buat musola. Tapi tidak diwakafkan, boleh saja. Jadi masyarakat bisa sholat di situ. Nah, yang kedua secara ketika yang satunya memakai tanah wakafan, yang satunya tidak, maka di situ perbedaan antara masjid dan musola. Yang pertama boleh sholat tahiyatul masjid. Kalau di musola ya tidak ada. Nah makanya di situ ada fadilah-fadilah tertentu yang di masjid Baitullah. Yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya ketika boleh tahiyatul masjid, ya yang selanjutnya itu boleh iktikaf. Di masjid boleh iktikaf, di musola ya tidak bisa. Di musola tidak bisa. Maka di situ anjuran untuk orang sholat ke masjid atau apa ya itu banyak. Maka di situ di antara apa namanya fadilah-fadilah daripada perbedaan hukum masjid dan musola.
hukum masjid dan musola. Bisa sholat tahiyatul masjid, bisa iktikaf. Kalau di musola apa sholatnya? Ya sholatnya ya qobliyah ba'diyah. Iya. Ya, qobliyah ba'diyah. Kalau untuk pengen bisa tahiyatul masjid atau iktikaf ya ke masjid. Nah, itu salah satu di antara perbedaan daripada hukum masjid dan musola ya. Baik, satu lagi nih Ustaz sebagai penutup ya, dari Bu UU di Cimanuk Raya mau bertanya, dan apakah cadar itu juga diharuskan di dalam agama maupun di dalam hadis, dan apa ada hukumnya nih? Mohon maaf. Ya, itu pembahasan yang tadi ya. Jadi ada dua pendapat ya. Yang pertama mengatakan apakah cadar itu termasuk daripada agama, maka tadi disebutkan ayat-ayat atau disebutkan juga hadis-hadisnya ya, hadis dari Imam Tirmidzi, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Terus hadis-hadis tentang perempuan sahabat Nabi yang memakai cadar. Di sisi lain, kalau itu mungkin sahabat yang di lingkungan sekitar Nabi pemakai cadarnya. Di sisi lain nanti akan Islam membuka di Mesir, di Sudan dan di mana yang awalnya tidak memakai aurat terus akhirnya memakai aurat dengan berkerudung dan sebagainya. Maka di situ ada dua pendapat. Yang pertama tadi mengatakan wajib memakai cadar, yang kedua atau wajib menutup aurat bukan memakai cadar ya. Jadi wajib menutup aurat semuanya. Delalah itu pakaian yang dipakai ya cadar. Kalau sekarang ya wajib menutup aurat semuanya ya bisa semuanya pakai masker ya bisa saja. Wajib menutup auratnya perempuan kesemuaannya. Yang kedua, wajib menutup aurat perempuan kesemuaannya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, terus dalam riwayat Imam Abu Hanifah ada kecuali yaitu delamaan kaki. Ya, orang Indonesia secara umum berarti sesuai dengan pendapatnya riwayat dari madhab Imam Abu Hanifah, kecuali wajah, telapak tangan dan delamaan kaki yang biasanya roknya tidak sampai ke bawah. Nah itu ya. Jadi pertanyaan tadi mengulang atau kesimpulan daripada penutupnya pertemuan kali ini yaitu apakah itu perintah agama? Ya. Memang ada yang mengatakan demikian. Pendapat kedua mengatakan ya kecuali wajah, telapak tangan dan di situ dari apa? Ya dari ayat-ayat yang tadi. Ada ayat yang mengatakan illa ma dzahara minha, kecuali yang nampak. Yang nampak itu apa? Ya itu berbeda penafsiran itu tadi. Jadi penafsiran atau pendapat itu bersumber dari mana? Ya dari ayat yang An-Nur ayat 32 itu tadi. Jadi terdapat perbedaan penafsiran para ulama dari zaman dulu sampai sekarang. Dari zaman dahulu sampai sekarang mengenai penafsiran kecuali yang nampak. Wala yubdina zinatahunna illa ma dzahara minha. Tidak boleh menampakkan perhiasan perempuan kecuali yang nampak. Nah, yang nampak itu apa? Nah, itu yang menjadi perbedaan para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang ya. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Semoga menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Dan saatnya Arka harus pamit undur diri kaum muslim dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita akan bertemu kembali dengan tema yang sangat menarik ya, mengenai fikih kontemporer. Dan silakan untuk Anda semuanya yang ingin beratensi di lain kesempatan boleh dibuka untuk Anda semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati Anda. Wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.